Oke, lanjut kita akan bahas mengenai silogisme. Jadi silogisme itu apa sih gitu ya? Jadi silogisme itu adalah sebuah hubungan juga, tapi hubungannya itu dalam sebuah logika matematika gitu teman-teman. Jadi kalau analogi itu diibaratkan dalam sebuah kalimat, kalau silogisme itu dalam logika matematika. Tapi sebenarnya soalnya itu sebenarnya dalam bentuk kalimat, tapi logikanya itu bisa diubah ke dalam logika matematika gitu ya teman-teman. Nah, biasanya kalau silogisme itu dia akan berhubungan dengan kata jika, terus ada kata semua, dan ada kata sebagian. Nah, dimana sebagian ini sama aja dengan kata ada dan juga beberapa. Nah, dari sini teman-teman akan mencari hubungan yang ada di opsi soalnya. Gitu ya. Nah, di sini aku mau jelasin yang ini dulu deh. Yang semua. Jadi, di sini tuh misalkan gini. Aku kasih gambarannya kayak gini deh. Misalkan di sini ada 5 orang gitu ya. 5 orang dalam satu kotak. Artinya di sini kalau dia semuanya ada di dalam, ya berarti dia disebut dengan populasinya. Nah, kalau disebut dengan populasinya artinya ya tadi semua ada di dalam kotak itu. Nah, jadi misalkan ada kalimat semua siswa suka matematika. Nah, jadi kalau semua siswa suka matematika, berarti ini suka matematika, ini suka matematika, ini suka matematika, ini suka matematika, sampai ini juga suka matematika, gitu ya. Nah, terus ada juga kalimat kayak gini. Semua siswa suka makan bakso. Nah, berarti kalau semua siswa suka makan bakso, berarti ini suka makan bakso, ini suka makan bakso, ini suka makan bakso, dan ini juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada kata semua, terus di sini semua, maka kesimpulannya gitu ya adalah ya semua ini suka matematika dan juga makan bakso gitu. Semua siswa suka suka matematika dan makan bakso gitu ya. Jadi kalau ada kata semua, maka kesimpulannya adalah semua gitu ya. Nah, biasanya di soal SKD itu, khususnya di TIU, teman-teman akan menemukan dua kalimat gitu. Minimal ada 2 kalimat yang bisa kalian temukan kesimpulannya gitu ya. Nah, jadi tujuan dari silogisme itu adalah untuk menentukan kesimpulan gitu ya. Nah, terus kalau misalkan di sini ketemu nih kalimat yang lain, misalkan ada siswa suka minum kopi.
Nah, kalau ada kata yang ini yaitu ada, ya berarti kan nggak semua ya. Nah, berarti bisa aja nih, yang ini aja yang suka minum kopi. Terus bisa aja yang ini suka minum kopi. Nah, tapi nggak semuanya suka minum kopi. Nah, kalau nggak semua suka minum kopi, berarti apakah apakah kesimpulannya itu adalah semua? Enggak kan? Jadi kesimpulannya itu ya tetap ada gitu. Nah, gitu ya. Jadi gambaran itu sebenarnya dari sini sih gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kata semua, terus di sini ada kata ada, maka kesimpulannya itu adalah ada. Jadi ada siswa suka matematika, terus makan bakso, dan minum kopi. Nah, gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti akan ketemu kayak gini. Jadi ada kalimat yang ini misalkan, terus di sini ada kata dan gitu ya. Terus ada kalimat yang ini. Contohnya kayak tadi, semua siswa suka makan bakso dan minum kopi gitu ya. Nah, jadinya kalau misalkan teman-teman ketemu suatu premis yang ada tanda seperti ini artinya adalah negasi. Nah, negasi ini maknanya adalah tidak. Jadi, teman-teman akan menegasikan yang ini. Nah, cara menegasikannya gimana? Caranya ialah teman-teman ambil dulu populasinya. Populasinya itu adalah semua siswa. Nah, maka teman-teman perlu negasikan populasinya, gitu ya. Lalu teman-teman akan menegasikan kata kerjanya atau karakteristik dari sebuah populasi itu gitu. Jadi misalkan ini karakteristiknya itu adalah suka makan bakso gitu ya. Nih suka makan bakso dan juga yang ini minum kopi. Jadi teman-teman perlu negasikan ini juga, dan kata dan ini perlu teman-teman negasikan juga. Jadi teman-teman harus kotak-kotakin gitu. Yang kotakin pertama tadi adalah populasinya, terus kotak selanjutnya adalah karakteristik dari populasinya, terus teman-teman perlu menegasikan juga kata dan juga tambahannya ini adalah atau. Nah, gitu ya. Jadi makna dari negasi di sini adalah kebalikannya gitu. Jadi kalau ini negasi dari semua siswa adalah tidak semua siswa. Nah, tidak semua siswa itu maknanya adalah ada siswa gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak semua itu adalah ada beberapa sebagian. Jadi maknanya itu adalah yang ini gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau negasikan ini lagi, ya negasinya adalah semua gitu ya. Nah, jadinya ini kalian negasikan, berarti tidak semua siswa, berarti ada siswa gitu. Ada siswa. Nah, suka makan bakso, kalian negasikan berarti tidak suka makan bakso gitu. Jadi ada siswa tidak suka makan bakso. Terus di sini kalian negasikan juga negasi dari dan itu adalah atau. Nah, gitu ya. Dan juga negasi dari atau adalah dan. Nah, gitu ya. Jadi saling berkebalikan gitu ya.
Dan juga ini kan maknanya sebenarnya walaupun ini minum kopi, itu kan maknanya itu adalah suka minum kopi sebenarnya kan. Nah, maka negasinya itu ya berarti tidak suka minum kopi. Nah, karena di sini udah ada tidak suka, ya udah tambahin aja di sini minum kopi. Nah, gitu ya. Jadi, ada siswa tidak suka makan bakso atau minum kopi. Nah, jadi ini juga bagian dari silogisme gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk yang silogisme ini juga sih penting. Jadi teman-teman nanti kalau untuk yang ini triknya ya kayak aku bilang tadi, enaknya itu sebenarnya kalau kalian masih pemula, buat aja dalam bentuk gambar. Terus kalian tinggal gambarkan populasinya gitu. Nah, kalau aku biasanya itu populasinya itu aku buat 5. Jadi kalau 5 kan untuk mencari sebagiannya itu ya tinggal dibagi 2. Nah, kalau dibagi 2 kan pasti nanti ada yang ganjil dan ada yang genap gitu kan. Jadi nanti teman-teman enak gitu untuk membandingkannya di opsi jawaban. Lalu ada juga dari kata jika maka gitu ya. Nah, jadi jika maka itu dia gini. Jika A maka B. Nah, terus nanti ada premis A. Nah, kalau ada premis A, maka kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ya otomatis ya B gitu ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kayak tadi, jika Ani rajin belajar, maka Ani pandai gitu ya. Nah, terus ada premis Ani saat ini rajin belajar. Nah, maka kesimpulannya ya berarti Ani pandai. Nah, gitu ya. Nah, terus ada jika A maka B, terus di sini ada premis negasi B. Jadi kayak gini, jika Ani rajin belajar, maka Ani pandai. Nah, ternyata Ani itu nggak pandai. Nah, kalau Ani nggak pandai, ya berarti Ani tidak rajin belajar, gitu ya. Jadi kalau misalkan yang B ini adalah akibatnya. Nah, gitu ya. Jadi akibatnya Ani itu nggak pandai ya karena Ani tuh nggak rajin belajar gitu. Tapi kalau misalkan Ani itu nggak rajin belajar, belum tentu ya teman-teman Ani itu nggak pandai gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu negasi A, maka misalkan di opsi jawabannya itu ada negasi B, ini tuh salah gitu ya, karena kalau ada negasi A, dia tuh nggak dapat disimpulkan gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan ada jika P maka Q, terus ada P, maka kesimpulannya itu adalah P. Kalau P maka Q, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P, gitu ya. Nah, terus bentuk ini itu bisa diubah ke dalam bentuk yang ini, P dan negasi Q. Nah, gitu ya. Jadi ini tuh simbolnya adalah dan. Kalau kayak gini simbolnya adalah atau. Nah, gitu ya. Jadi misalkan tadi jika Ani belajar, maka Ani pandai. Nah, ketika diubah ke sini, maka bisa diubah menjadi Ani belajar dan Ani tidak pandai. Nah, gitu. Jadi ketika teman-teman negasikan ini, ya tadi negasikan dari populasinya, tapi karena populasinya adalah 1, ya berarti ya 1 aja gitu. Terus
Di sini karakteristiknya juga teman-teman perlu negasikan dan juga kata dan di sini perlu kalian negasikan juga. Jadi ini bisa diubah menjadi Ani tidak belajar atau Ani pandai. Nah, jadi makna ini sebenarnya sama dengan makna yang ini. Nah, gitu ya. Nah, terus ini teman-teman juga perhatikan juga, karena ini sering juga sih ketemu di soal gitu ya. Jadi ada P, ada ki. Jadi P dan ki di sini adalah kalimatnya gitu ya. Terus di sini ada jika P maka ki. Nah, kalau pernyataan P ini benar, maka ki ini benar juga, sehingga P maka ki dia juga benar. Nah, gitu ya. Nah, terus jika P-nya benar tapi Q-nya salah, maka P maka Q-nya di sini akan salah gitu ya. Jadi gampangnya gini, jangan sampai akibatnya itu akibatnya salah tapi dianggap benar gitu untuk sebabnya. Nah, gitu ya. Nah, makanya kayak tadi kalau misalkan kayak tadi yang ini aku buat P maka Q terus ini negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Dan ini itu salah gitu ya, karena ya belum tentu gitu, belum tentu negasi P ini akan mengakibatkan negasi Q gitu, tapi negasi Q ini sudah disebabkan oleh negasi P. Nah, gitu ya. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah jangan sampai akibatnya salah tapi teman-teman membenarkan sebabnya gitu. Nah, gitu ya. Terus di sini ketika P-nya salah terus Q-nya benar, maka P maka Q di sini adalah benar. Nah, gitu ya. Makanya tadi kalau ada negasi Q gitu ya, maka dia tuh ya benar gitu, yaitu negasi P gitu untuk kesimpulannya. Terus kalau misalkan ini salah gitu ya, maka kesimpulannya itu adalah benar gitu ya. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya ini jarang dipakai gitu ya di soal SKD gitu ya teman-teman. Dan yang paling sering dipakai itu adalah yang ini, yang ini, terus bentuk kayak gini, terus yang kayak gini juga, yang bentuk semua ada beberapa gitu-gitu. Dan ini yang sering kepake gitu. Kalau yang benar salah itu jarang sih gitu. Bahkan menurut aku nggak kepake beneran gitu di soal TIU-nya gitu. Jadi ya untuk triknya ya teman-teman mesti perbanyak latihan soal supaya teman-teman bisa lebih mantap lagi gitu untuk ngerjain soal SKD-nya gitu. Oke, itu dulu penjelasan mengenai silogisme.